Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Summa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan sehat, kita diberikan nikmat. Semua sehat dan nikmat ini berupaya kita kuatkan untuk mendapatkan rahmat baik kelak di dunia dan sampai nanti di akhirat. Karena kita ingin di dunia kita selamat dan di akhirat pun kita selamat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan terpenting wa qina adzabannar, kita pun juga terjaga dari siksa api neraka. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita harus ada panduan. Bila hidup tidak ada panduan, maka akan berantakan hidup kita, tidak akan terarah hidup ini. Maka untuk mendapatkan panduan itu tidak banyak-banyak. Tidak perlu kita buka internet, tidak perlu kita mencari buku lain, hanya Al-Quran yang menjadi panduan utama kita. Makanya bulan Ramadan yang kita saat ini berada dikenal dengan Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka jangan sampai ketika Al-Quran diturunkan hanya diturunkan begitu saja, tidak kita manfaatkan maksimal. Padahal dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mantap, sangat sempurna, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk dan juga menjadi pengarah bagi insan yang bertakwa. Maka sejalanlah pula dengan makna puasa yang kalau kita bahas beberapa pekan yang lalu, la'allakum tattaqun. Puasa itu melahirkan ketakwaan dan juga hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Maka kalau Al-Quran kita amaliahkan, Al-Quran kita implementasikan, Al-Quran kita jadikan pedoman dan petunjuk, sejalanlah dengan apa yang menjadi tujuan dari puasa yang kita tunaikan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bila kita hidup tanpa petunjuk, bila kita hidup tanpa pengarah, bila kita hidup tanpa pedoman, maka na'udzubillah, berarti kita berada dalam kegelapan, berarti kita dalam kehancuran. Makanya bulan ini bulan yang mulia. Kita tahu Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan dalam bulan inilah Al-Quran menjadi petunjuk antara yang hak dengan yang batil. Kalau ada Al-Quran dalam jiwa kita, kalau Al-Quran dalam diri kita, kita akan tahu mana yang elok, mana yang tidak elok. Kalau tidak ada Al-Quran, akan hilang hidup kita dari perjalanan yang sempurna. Makanya Nabi Muhammad sukses, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhul Quran, karena dia berakhlak Al-Quran, karena berpegang pada Al-Quran. Makanya ketika kita berpegang pada Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita cinta dengan Al-Quran, insya Allah semua akan menjadi indah dan semua akan menjadi sempurna. Tapi kalau kita a'rada, kita enggan atau kita malas atau kita berpaling dari Al-Quran, ya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kita akan memiliki kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa kata orang buta ketika dikumpulkan di akhirat? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta di akhirat nanti? Padahal dulu dunia kami melihat. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kami datangkan Al-Quran, dulu kami datangkan ayat-ayat kami, kamu lupa. Maka hari ini pun engkau dilupakan, na'udzubillah. Bayangkan pemirsa, di dunia baik itu gelap, tidak nampak. Itu pening pala kita, apalagi di akhirat yang kita belum pernah berada di sana. Kita akan dalam kegelapan, kita akan dalam keadaan buta a'ma. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, dia akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong, akan menjadi pendamping, akan menjadi pengarah dan pedoman bagi yang membacanya. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, jangan luputkan Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, kalau kita sayang Al-Quran, kita jadikan pedoman Al-Quran, itu insya Allah semua akan menjadi indah. Makanya inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turun Al-Quran pada malam keberkahan. Bahkan juga di ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Subhanallah. Jadi Al-Quran sangat sempurna. Tadi di awal ayat saya baca wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran untuk menjadi syifa' wa rahmah, menjadi penawar dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara, dan orang yang tidak mengambil rahmat, tidak mengambil berkah dari Al-Quran, khasara, dialah orang-orang yang rugi. Kalau rugi berarti dia termasuk orang yang jauh dari rahmat Allah SWT. Makanya pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita menjadi insan yang rugi. Jangan sampai kita menjadi insan yang jauh dari Al-Quran. Sebab kalau kita jauh dari Al-Quran, rugi sekali. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaga Al-Quran. Nah, kata kami di sini, kata para ulama tafsir, bukan hanya Allah, tapi juga kita manusia yang mempunyai komitmen untuk memahami Al-Quran, yang mempunyai komitmen untuk memahami teks daripada makna Al-Quran tersebut dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kalau kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan, kalau kita tidak mampu memberikan kesempurnaan pada Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang buta, orang yang rugi, dan orang yang jauh daripada rahmat Al-Quran. Tapi ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, subhanallah, sesuai dengan doa-doa kita pemirsa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk dalam kehidupan kami, kemudian sebagai cahaya dalam menjalani hidup dan kehidupan. Makanya ketika kita pegang Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, semua akan menjadi indah. Kenapa? Karena cahaya kehidupan bermuara dari Al-Quran. Karena perjalanan hidup kita tidak mungkin bisa lempeng, tidak mungkin bisa lurus kecuali dengan Al-Quran. Makanya sebenarnya kata ulama, di antara rukun iman dan rukun Islam yang paling esensi adalah Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak mungkin kita kenal rukun Islam. Tanpa Al-Quran tidak mungkin kita kenal dengan rukun iman. Maka ketika kita kenal dengan Allah, ketika kita kenal dengan malaikat, ketika kita kenal dengan hari kiamat, ketika kita kenal dengan qadha dan qadar, ketika kita kenal dengan sholat, ketika kita kenal dengan haji, ketika kita kenal dengan puasa, kita kenal dengan sedekah dan beberapa hukum-hukum atau rukun-rukun dalam Islam dan iman kita, semua bermuara dari Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi huda, petunjuk. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi hidayah, dia akan menjadi pendamping, dia akan menjadi sahabat, dia akan menjadi teman dekat kita. Bahkan pemirsa dirahmati Allah, kelak di akhirat nanti dia akan menolong kita. Ada sebuah hadis, ya, ketika seseorang yang menghafal Al-Quran, kemudian dekat dengan Al-Quran, nanti akan datang kepadanya Al-Quran padanya. Kemudian Al-Quran itu bertanya, hal ta'rifuni, adakah engkau kenal denganku? Orang tersebut bilang, ana ma'arif, aku tidak kenal denganmu. Bertanya lagi Al-Quran, hal ta'rifuni, aku tidak kenal denganmu. Kemudian bertanya lagi Al-Quran, hal ta'rifuni, baru Al-Quran mengatakan, aku adalah sahabatmu yang engkau tidak tidur hanya untuk membacaku, yang engkau berakhlak bersamaku, yang engkau cinta kepadaku. Maka aku menjadi sahabat bagimu dalam kehidupan perjalananmu. Artinya Al-Quran menjadi kebaikan. Dan ketika itulah dalam hadis tersebut, malaikat memberikan mahkota, malaikat memberikan kebaikan bagi mereka yang cinta Al-Quran. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pastikan Al-Quran senantiasa menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman yang terbaik. Karena dengan Al-Quran, hidup akan menjadi terarah. Dengan Al-Quran, hidup akan menjadi indah. Dengan Al-Quran, hidup akan menjadi sempurna dengan rahmat Allah SWT. Hidup tanpa Al-Quran bagaikan hidup tanpa nyawa. Al-Quran menjadi napas kita. Al-Quran menjadi minyak kita. Al-Quran menjadi nyawa kita. Maka Al-Quran akan menuntun kita dalam perjalanan hidup yang lebih mulia. Semoga rahmat kita di bulan berberkah, di bulan Al-Quran insyaAllah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.